Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas UTS saya, yaitu tugas penyuluhan sosial, tentang peran strategis penyuluhan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada akhir RPJMN 2, target MDGs untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8% belum tercapai. Data BPS, Maret 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25%. Kabinet Kerja targetkan tingkat kemiskinan pada RPJMN tahun 2014 sampai 2019 yaitu 6,5 sampai 8%. Proyeksi tahun 2015 sampai 2019 mengindikasikan bahwa masyarakat rentan atau vulnerable group tetap menjadi isu utama. Indeks Indonesia berada pada angka 0,4 menurut BPS 2013. Pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai 7,15 juta jiwa. Mencapai 7,15 jiwa atau 5,7%. Terus indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia menurut UNDP pada tahun 2012 sebesar 0,029 peringkat 121 dari 187 negara. Tahun 2015 Indonesia memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. Terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri dengan terpenuhinya hak dasar masalah sosial, yaitu kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, kebencanaan, keterpencilan, kekerasan, dan lain-lain. Untuk mengatasi itu semua, perlu adanya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial dari sumber daya manusia yang bekerja sosial secara profesional, tenaga kesejahteraan profesional, relawan sosial profesional, dan penyuluh sosial profesional. Nah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu bentuk pelayanan sosial. 1. Rehabilitasi sosial. 2. Jaminan sosial. 3. Pemberdayaan sosial. Dan yang keempat, perlindungan sosial. Terus, terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara menurut Maslow ada 5. Yang pertama, fisiologis. Yang kedua, keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, penghargaan. Dan yang terakhir, yang kelima, aktualisasi diri. Nah, tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yaitu yang pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Yang keempat, meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Terus, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari data yang tadi saya bacakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih terus meningkat, maka perlu adanya strategi penyuluhan sosial ke depannya untuk memperbaiki ke depannya.
Nah, strategi penyuluhan sosial ke depannya yang saya tawarkan yaitu yang pertama, mengembangkan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan penyuluhan sosial yang efektif, tepat sasaran, dan mampu memberdayakan PNKS dan PSKS atau Grand Strategi Penyuluhan Sosial. Yang kedua, melaksanakan advokasi anggaran. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan. Selanjutnya, meningkatkan pembinaan terhadap daerah melalui supervisi dan bimbingan teknis, serta mendorong peningkatan alokasi anggaran pusat ke daerah melalui dekonsentrasi. Selanjutnya, mengembangkan penyuluhan sosial sebagai proses pemasaran sosial atau social marketing. Selanjutnya, mengembangkan penyuluhan sosial sebagai proses pencegahan. Yang terakhir, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan yang tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mungkin itu strategi penyuluhan sosial untuk kedepannya yang mungkin bisa memperbaiki semuanya, memperbaiki tatanan kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.